dipersembahkan oleh. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Prof. Amin, tadi kita sempat singgung sedikit ya masalah vaksin. Ini kan ada orang yang skeptis, ada yang mereka overconfidence, terlalu percaya diri, sudah vaksin, merasa aman-aman saja. Ada lagi yang tidak percaya sama sekali kalau vaksin ini bisa bisa berkontribusi begitulah mengurangi penyebaran COVID-19. Harusnya dimaknai seperti apa, Prof? Ya, kita tentu harus berpikir positif ya. Kita tetap mengharapkan bahwa mereka yang masih belum menganggap vaksin itu perlu diberi pemahaman tentang situasi yang sebenarnya, ya, mulai dari bahwa COVID itu bukan main-main, ya, itu memang nyatanya ada, karena kami membuktikannya di laboratorium bahwa virusnya memang ada. Oke, saya mau ke keahliannya Prof. Amin, tapi lebih ke lebih ke pelajaran hidup sebetulnya, Prof. Ini kan virus itu kan makhluk yang kecil gitu ya, tidak kasat mata lah gitu dibandingkan dengan manusia yang katanya makhluk yang paling sempurna, tapi gara-gara virus ini luluh lantah begitu kan, panik, ya banyak ya kerepotan lah di seluruh dunia begitu. Kalau dari kacamata Prof. Amin, bagaimana melihat fenomena ini, Prof? Ya, betul. Saya kebetulan bidang saya adalah mikrobiologi. Jadi memang sejak awal mempelajari jasa teknik ya, yang tidak bisa lihat dengan mata saja, ya harus menggunakan alat dan sebagainya. Tapi apa yang kita alami, semakin kita bisa mempelajari yang kecil sekali, ya, sampai ke tingkat molekuler, itu kita semakin melihat kebesaran penciptanya. Ya, jadi kalau kita melihat manusia aja udah kagum, kok bisa diciptakan makhluk yang begitu sempurna. Ya, sebagian besar kan kita sempurna ya, lahir nggak ada yang salah gitu ya. Hidung ada di posisinya, telinga ada di posisinya, semuanya berfungsi dengan baik. Itu sudah mengagumkan. Tapi begitu kita melihat ke lebih dalam, ya, mulai dari tingkat organnya, fungsi jantung, fungsi ginjal dan sebagainya, kemudian ke dalam lagi fungsi sel aja udah nggak kelihatan. Tapi ternyata ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam sel. Itu lebih kecil lagi, ya, bakteri. Bakteri udah kecil, masih ada yang lebih kecil lagi, ya. Dan itu betul-betul membuat kita seringkali ya, ketika kita di laboratorium itu melihat hal-hal tersebut, kita betul-betul mengagumi, kok luar biasa. Kalau manusia sendiri nggak bisa nih membuatnya. Seperti misalnya informasi genetik dari virus, ya, itu diaturnya dengan rapih, ya. Hanya dengan rangkaian sedikit saja, dia bisa mengkode berbagai fungsi, ya, fungsi dan struktur ya dari virus tersebut. Jadi itu membutuhkan, kalau manusia yang bikin, itu mungkin membutuhkan bertahun-tahun untuk bisa mendesain seperti itu. Oke, jadi sebetulnya kalau kita mau berpikir yang lebih esensial, ada nilai-nilai atau pelajaran hidup yang bisa kita ambil ketimbang kita harus mengeluh terus ya, Prof. Amin? Betul, dan sebetulnya tidak semua mikroba, tidak semua jasa teknik itu membahayakan manusia. Ya, banyak yang bermanfaat untuk manusia, dan sebetulnya Allah sudah menciptakan keseimbangan. Nah, tapi seringkali keseimbangan itu justru diganggu oleh aktivitas manusia kita sendiri. Contohnya virus corona ini sebetulnya. Jadi virus corona itu sebagian besar adalah virus yang hidup di hewan-hewan liar yang ada di artinya satwa liar. Dan di satwa liar itu sebagian besar tidak menyebabkan sakit apa-apa. Tetapi karena interface, ya, artinya hubungan antara manusia dengan hewan liar semakin dekat, misalnya dipelihara sebagai binatang piaraan atau dikonsumsi, atau manusia membuka permukiman di dekat hutan atau bahkan merambah hutan itu sendiri. Nah, hewan liar itu
berdekatan dengan manusia sehingga terjadi pertukaran virus dari situ. Akibatnya virus yang tadinya virus hewan menjadi virus manusia. Oke, Prof. Amin, ini mungkin terakhir. Salah satu upaya atau ikhtiar kita adalah membuat vaksin sendiri ya, vaksin merah putih buatan anak bangsa. Optimiskah Prof. Amin sendiri dengan adanya vaksin merah putih ini, bagaimana masyarakat harus menanggapinya? Ya, kami saat ini sudah sampai di tahap akhir pengembangan bibit vaksinnya dan sudah dalam fase transisi untuk dialihkan ke industri, hanya tinggal beberapa optimasi saja. Ya, dan ya walaupun agak terlambat maksud saya, baru selesai, ya diharapkan pertengahan tahun 2022 vaksin merah putih ini akan mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM, sehingga diharapkan pada kuartal ketiga tahun 2022 sudah bisa dipergunakan oleh masyarakat. Dan kita harapkan bahwa vaksin merah putih ini sudah sejak awal kami kawal bahwa vaksin ini akan menjadi vaksin yang aman, pertama, yang kedua efektif, dan yang ketiga halal. Jadi sejak awal kami sudah memastikan bahwa proses, kemudian bahan-bahannya, reagensianya itu semuanya menyesuaikan dengan persyaratan tadi itu, keamanan, efektif, dan kehalalan. Baik. Prof. Amin, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan inspirasi juga kepada kami Berita Satu TV. Tetap sehat selalu dan salam semangat juga untuk tim dari Eijkman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikian tadi dialog inspirasi Ramadan hari ini. Saya Cika Mutazam. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh